Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Supaya Aku Dapat Melihat, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 10 ayat 51 dan 52. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pernahkah Anda bertemu dengan seseorang yang buta penglihatannya? Sejauh pengalaman saya, orang buta itu memperlengkapi dirinya dengan sebuah tongkat, dan dengan bantuannya ia mulai berjalan menuju tempat yang diinginkannya. Ada juga pengalamanku, seorang anak perempuan menuntun ayahnya yang buta agar mereka bersama-sama sampai ke tempat yang mereka ingin tuju. Ada sebuah kisah juga yang cukup menarik. Seorang buta yang menggendong seorang lumpuh tanpa dapat melihat. Mereka bersama-sama karena bekerja sama sampai ke rumah tempat mereka dipelihara oleh sebuah yayasan amal khusus untuk para disabilitas. Namun, kalau ditanya kepada orang yang buta matanya, apa yang menjadi kerinduannya yang terbesar? Hal itu sudah dikatakan oleh orang buta yang ditanya oleh Yesus. Katanya, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Kepada Rabuni yang artinya guru, orang buta ini ingin sekali dapat melihat. Kalau kepadamu ditanya oleh Yesus, "Apa yang engkau kehendaki aku perbuat bagimu?" Jawabanmu tentu saja berbeda. Hal itu tentu menyesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Saudara-saudari terkasih, orang yang tidak dapat melihat yang dijumpai oleh Tuhan Yesus itu namanya Bartimeus. Ketika mendengar ada Yesus di dekatnya, ia memohon penuh iman. Katanya, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Itulah sebabnya ketika ia ingin supaya dapat melihat kepada Yesus, Tuhan bersabda, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Oleh firman-Nya itu, Tuhan Yesus mengabulkan permohonannya. Dikatakan penginjil Markus bahwa pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Iman Bartimeus kepada Yesus, Anak Daud, mendatangkan kemurahan hati Tuhan untuk mengabulkan doa permohonannya. Mungkin kita masih ingat akan firman Tuhan Yesus ini. "Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Matius bab 17 ayat 19 dan 20. Saudara-saudari terkasih,
pada saat ini, ketika kita mendengarkan pewartaan Gereja Kudus tentang iman seorang yang buta matanya, apakah kita juga memiliki kualitas iman yang setidak-tidaknya sama dengan dia yang tidak dapat melihat ini? Banyak dari antara kita mengaku sebagai orang Kristen dan bangga kalau di KTP-nya dituliskan agama Katolik. Tetapi apakah cara hidup kita, perilaku, sikap, dan ucapan kita juga menyatakan bahwa kita adalah betul-betul pengikut Yesus? Ketika aku dalam kesusahan ekonomi dan aku curhat kepada temanku yang baik hatinya, ia mencoba memberi saran dan pilihan jalan keluar kepadaku. Namun ini sikapku yang mungkin sukar diterima oleh nalar orang kebanyakan. Kataku kepadanya, "Terima kasih teman, tetapi aku tetap mengandalkan Yesus Tuhan kita, sebab dia paling tahu dan paling bisa menyelesaikan masalahku." Dalam hatiku aku berkata, apakah Tuhan akan memberi uang kepadaku? Tetapi apa iya? Saya bersaksi kepadamu, Tuhan tidak menurunkan hujan uang ke atas haribaanku. Tapi inilah kesaksianku. Ada seorang sahabat yang datang dan berkunjung ke rumahku. Kami bercerita banyak. Akhirnya ia mohon diri sambil menyelipkan sejumlah uang yang menurutku banyak. Ini ada rezeki dari Tuhan, hanya sedikit. Terima kasih atas kebaikanmu selama ini. Aku terdiam, lalu bertanya pada diriku, kebaikan yang mana ya? Sudahlah, Tuhan memang terlalu baik untukku dan dia sudah mengabulkan permohonanku. Rabuni, terima kasih untuk rezekimu hari ini. Saudara-saudari terkasih, memang harus kita akui bahwa kita kerap kali tidak sadar akan iman yang kita miliki kepada Tuhan Yesus. Beberapa orang terlalu sibuk dengan banyak urusan, tetapi tidak punya waktu untuk mencari Tuhan. Banyak orang yang berdoa kepada Tuhan dalam kegelisahannya. Tuhan, besok kami makan apa? Persediaan kami habis. Tabungan kami hanya saldo minimal yang tersisa. Tetapi apakah orang-orang ini tidak ingat akan doa yang diajarkan kepadanya oleh Yesus untuk mohon, berilah kami rezeki kami secukupnya hari ini? Doa ini juga harus dipanjatkan dengan iman, bukan sekedar diucapkan dan mengalir begitu saja tanpa makna. Butuh keberanian untuk percaya kepada Tuhan dan menyerahkan kepada Tuhan yang akan bertindak pada waktu yang tepat. Terkadang kita kurang sabar menantikan terkabulnya doa kita. Terkadang kita juga lupa kalau kita masih punya Tuhan dan kita tidak berdoa. Bagaimana Tuhan mengabulkan keinginan atau kebutuhan kita kalau kita tidak pernah memintanya? Mintalah, maka akan diberikannya kepadamu. Firman Tuhan. Doa seorang buta yang bernama Bartimeus itu telah mendatangkan belas kasih Tuhan Yesus dan ia dicelikkan matanya. Ia bisa melihat kembali.
Apakah aku datang pada Tuhan dalam kesusahanku dan mohon campur tangannya? Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, ampunilah kami yang lemah iman ini. Kami lupa bahwa hidup kami sangatlah bergantung pada belas kasih-Mu. Tambahkanlah iman kami dan berilah kami hati yang mengandalkan Tuhan Yesus, Putra-Mu dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.